Guys, lagi viral lagi nih yang namanya Agus Salim, guys. Kasusnya semakin rumit, semakin jelimet karena banyak orang-orang yang turut serta nih meramaikan, mencari-cari, guys. Ada yang pansos juga, guys. Nah, gimana nih? Ya kan? Kasusnya ini semakin rame, guys, gitu ya. Melibatkan sudah Kemensos, para pengacara, ya kan? Terus juga pihak yayasan yang mengumpulkan donasi, gitu ya kan? Nah, namun ya kita lagi cari solusi nih, guys, biar nggak rame, guys, biar drama-drama yang nggak enak banget, guys, gitu ya. Pemirsa ngelihatnya nggak enak gitu ya. Nah, seperti apa sih dramanya sih? Yuk kita lihat videonya yuk. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Jangan dibawa. Agus mau balik ke Aceh. Entar dulu, belum boleh kan, belum sidang, belum selesai. Gak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Aduh. Biarin. Ini pun karena lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan. Nggak boleh kalau belum Cuman sidang. Agus kepengen Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Gus, kenapa kamu bilang hukum yang berat, Gus? Kenapa enggak? Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras ngomong, Gus, teriak, Gus. Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras, Gus. Itu aja bang, itu bang. Nah, untuk kita tidak lari kemana-mana gitu ya kan, masalah Agus Salim ini gitu ya, kita tanya-tanya saja sama praktisi hukum Bang Muara Karta Simatupang. Ya, Bang Muara, ini kasus Agus nih dramanya makin heboh, makin rame, makin nyebelin Bang, kalau saya bilang Bang gitu ya. Karena sudah dibantu gitu Bang, tapi kok nyeleneh gitu loh Bang, merasa semua miliknya gitu loh Bang, dana donasi itu Bang. Nah, menurut Abang gimana nih kalau dari aspek hukumnya Bang gitu ya? Memang dikumpulkan buat Agus Bang, tapi kan itu buat pengobatan Bang, bukan buat lain-lainnya, buat bayar hutang lah, buat beli emas lah. Nah, gimana nih Bang aspek hukumnya Bang? Jadi gini ya, menyangkut Agus yang menerima bantuan dari para donatur terkait dengan pengobatan matanya lalu digunakan untuk kepentingan lain, saya pikir kembali lagi kepada donaturnya. Ketika donatur memberikan bantuan itu, apakah ada beban yang harus dijalankan oleh Agus? Kalau ada perintah untuk uang itu harus digunakan untuk pengobatan matanya, maka itu harus dilakukan. Nah, kalau tidak, donatur juga bisa melakukan pengaduan, membuat LP ke pihak kepolisian, karena ini termasuk delik aduan. Artinya, yang bisa mengadukan ini adalah mereka, donatur yang memberikan dana, tetapi dana itu tidak ditempatkan apa yang memang seperti yang diamanatkan oleh donatur. Nah, oleh Agus disalahgunakan untuk membayar hutang, membeli ini, tapi tidak mengobati matanya. Nah, ini dalam KUH pidana ini termasuk delik aduan. Kalau para donatur merasa uang itu harus digunakan untuk pengobatan matanya, jadi tidak diberikan uang itu hanya cuma-cuma, terserah lu memakai apa, urusan lo. Nah, tetapi kalau ini saya bantu untuk pengobatan mata,
ternyata digunakan untuk kepentingan bayar utang atau bayar apa atau beli apa. Nah ini donatur bisa melakukan ataupun bisa melaporkan ini pada pihak kepolisian dengan delik aduan namanya dalam KUH pidana. Bang, itu kan duit donatur yang dikumpulkan, Bang. Itu kan peruntukannya untuk pengobatan matanya si Agus Salim, Bang. Tapi peruntukannya buat yang aneh-aneh dan macem-macem, Bang. Gitu loh. Nah, sudah ada nih, Bang, dari pihak donatur untuk menarik dananya kembali atau meminta dananya kembali nih, Bang. Dan menurut Abang, Novi sebagai penggagas berhak nggak nih, Bang, meminta kembali, Bang, uang yang sudah diberikan donatur untuk dikembalikan lagi, Bang, karena peruntukannya sudah berbeda, Bang, gitu loh. Gimana nih, Bang, aspek hukumnya, Bang? Oh bisa aja. Artinya itu tadi, karena ini merupakan delik aduan, ketika uang ini diminta kepada si Agus untuk berobat matanya tetapi dipakai untuk kepentingan lain, nah, si Novi bisa melakukan gugatan untuk ataupun melaporkan ini dengan delik aduan untuk meminta kembali uangnya, bahwa karena uang yang diberikan itu disalahgunakan oleh Agus, maka hak Novi, karena Novi juga bertanggung jawab kepada donatur yang lain ya kan, dia menghimpunkan dana ini kan, nah ini berhak untuk meminta kembali. Nah kalau diminta nggak kembali, laporkan aja ke pihak yang berwajib. Bang, Novi sebagai penggagas donasi Agus Salim, Bang, untuk pengobatan matanya, Bang, itu kan rekeningnya langsung ke Agus, Bang, ya kan? Tidak melalui yayasan, tidak melalui Kemensos, Bang. Apakah bisa terjerat hukum nih, Bang? Apakah menyalahi aturan, Bang, dalam membuka open donasi, Bang, buat Agus Salim, Bang? Gimana aspek hukumnya nih, Bang? Bisa tidak melalui yayasan, bisa melalui pribadi. Misalnya dengan figurnya Novi bisa mengumpulkan para donatur dan meminta kepada donatur untuk memberikan sumbangan kepada Agus untuk pengobatan mata. Ternyata oleh Agus disalahgunakan. Bisa aja, kenapa tidak? Bang, itu kan perjanjiannya secara verbal ya, Bang, ya. Nggak ada hitam di atas putih, Bang. Apakah kuat nih, Bang? Ya kan? Bagi Novi, bagi Agus gitu loh, untuk mengklaim, Bang, gitu loh, bahwa uang donasi itu untuk siapa sebenarnya gitu loh, Bang. Gimana nih, Bang? Boleh, tidak ada masalah. Itu kepercayaan donatur yang tidak harus yayasan atau PT atau semacam lembaga pengimpun dana, tidak. Jadi mungkin Novi dengan teman-temannya menyampaikan, ini kita bantu Agus nih, terkumpullah 20-30 orang dengan mengumpulkan satu orang berapa, yaitu haknya dari Novi ya. Nah tinggal si Agus ini apakah dia dapat amanat harus uang itu dipakai untuk pengobatan mata. Nah ini kembali lagi kepada Agus dan Novi. Nah artinya Novi akan mempertanggungjawabkan ini kepada donatur, kepada pemberi donasi. Kok uang itu dipakai untuk beli mobil atau untuk apa? Nah ini yang memang di dalam KUH pidana diatur ya, artinya itu merupakan delik aduan. Artinya sesuatu bisa dilaporkan ketika memang ada seseorang merasa dirugikan dengan tindakan perbuatan dari si Agus tadi. Walaupun tidak ada hitam di atas putih gitu, Bang. Nah itu nanti tinggal membuktikannya aja, apakah ada transferan ataupun ada media yang pernah memviralkan ini atau ada apa, nanti bukti-bukti itu dikumpulkan. Ya, mungkin ini kan mungkin lebih dari 5 sampai 10 atau 20 orang kan yang memberikan bantuan. Nah ini tinggal mereka kumpul, mereka melaporkan kepada Novi, Novi melaporkan kepada pihak. Bang, kasus Agus Salim ini, Bang, jelimet nggak sih, Bang, menurut Abang? Banyak drama-dramanya, banyak intrik-intriknya gitu loh. Banyak yang bersuara juga, Bang, baik dari pihak Novi maupun dari pihak Agus Salim maupun dari pihak luar nih, Bang. Gimana nih, Bang? Jadi ini saya pikir justru PH-nya ya, penasihat hukumnya lah ini yang membuat ini jadi memang seperti
settingan ya, untuk supaya memang settingan ini mengangkat nama-nama dari si pendamping itu. Ya. Kalau kasus ini kasus biasa, uang itu tidak begitu besar, cuma 1, sekian M ya. Tapi kenapa heboh dan ramai seperti ini? Saya pikir ini settingan. Ya. Ini hanya untuk sebuah nama bahwa masih ada aktivitas dari pihaknya itu terhadap klien-klien. Berarti bisa jadi mau ada nama-nama baru, mau pansos juga untuk nimbrung di kasus. Ya saya pikir mau tampil juga, mau viral juga lah. Kita udah tahu siapa-siapa. Kan orangnya kan itu aja. Jadi saya pikir jauhlah dari sentuhan hukum ini. Ya cuman memang mau rame jadi settingan supaya memang namanya tetap eksis di dunia maya. Mungkin ngelihat karena kasusnya bisa jadi simpel tapi malah diperibetin gitu ya Bang? Ya memang ini didramatisir ya. Ini dibikin seolah-olah kasus ini jadi menarik, kan begitu. Si Densu dengan Novi, Farhad Abbas dengan Agus, ya kan kita udah ngerti semua. Media pun tahu kan, kalau ini memang ini settingan, kita udah tahu. Nah, kalau memang mau perkara, ya masuk dalam delik aduan. Tinggal Novi, Densu melaporkan Agus, tinggal itu aja. Namanya kasus Agus ini bang, ya kan? Setuju nggak sih bang kalau ya udah lebih baik diambil alih aja sama Kemensos bang, ya kan? Daripada drama-dramanya makin rame bang, udahlah kita serahin ke Kemensos aja. Gimana nih bang? Besarnya uang yang diterima Agus ya, dari juga cerita ini semua, saya pikir ngapain kementerian turun tangan? Udahlah, ini setingkat RT lah kalau kita bilang lah. Cuman memang itu tadi, media juga ikut goreng ya, ikut meramaikan, mencari informasi, sehingga ini settingan. Kalau saya bilang settingan hanya untuk menaikkan ratingnya aja. Dalam kasus ini bang, Agus Salim bisa dipidana nggak sih bang? Karena bikin yang aneh-aneh bang, drama-drama, intrik-intrik gitu ya, media jadi rame bang, gitu ya kan? Gimana bang aspek hukumnya? Bang? Terbukti ada amanat, ya, ada amanat dari Novi, dari para donatur untuk ini harus digunakan pengobatan mata, tetapi dipakai bayar utang, bisa dipidana. Makanya tadi saya bilang ini masuk delik aduan, bukan tidak bisa. Terakhir sedikit, akhirnya Novi pihak kuasanya yaitu Brian mundur, tidak tahu alasannya, tidak mau jawab juga alasan dia mundur dan masuk ke Wibo jadi pengacara Novi, dan Alvin Lim masuk ke tim kuasa hukum Agus. Gimana? Tadi kan saya bilang ini memang PH-nya ini men-setting ini supaya rame itu aja. Kebetulan media juga gayung bersambut. Jadi ini kan kalau kita bilang digoreng-goreng kan, supaya gorengannya ini kan menarik ya. Akhirnya viral terus kan. Ini udah hampir 1 bulan ini cerita muter kan. Nanti hilang sendiri. Kalau dari nilainya itu tidak seberapa dan nggak perlu Kementerian Sosial turun tangan. Apa mesti diambil sama oleh pihak kementerian? Untuk menghentikan kasus ini bang, biar nggak kemana-mana semakin lebar gitu ya kan, drama-drama ini selesai gitu ya bang, apa nih bang yang harus dilakukan bang biar selesailah kasus ini bang gitu? Untuk menghentikan supaya ini tidak viral terus, saya pikir media udah nggak usah kejar-kejar lagi, itu aja kuncinya. Karena ini settingan, saya udah tahu persis Densu dengan Novi, Farhad Abbas dengan Agus, siapa lagi yang mau muncul itu, saya pikir ya itu cuma goreng-goreng aja kok. Udahlah, nggak menarik lah. Yang paling menarik kasus Agus Buntung, itu aja yang menarik. Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan dari Jakarta.